Setelah warung baksonya bangkrut akibat krisis ekonomi, Parjo memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah bersama Surti, istrinya, dan putra mereka yang baru berusia 5 tahun bayi. Namun karena tidak ingin merepotkan orang tuanya, Parjo memilih untuk menyewa rumah di desa sebelah. Sebuah rumah tua yang berdiri di pinggir kebun, agak terpencil dan jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Parjo dan Surti tiba di rumah kontrakan menjelang sore, saat matahari sudah mulai condong ke barat. Rumah itu berdiri sendirian di pinggir kebun yang luas, dengan pepohonan tinggi menjulang di sekelilingnya. Tidak ada pagar, hanya jalan tanah yang sedikit tertutup rumput liar, seolah jarang dilewati orang. Begitu mereka sampai, Bayu, anak mereka yang berusia 5 tahun, langsung berlari kecil menuju halaman. Rumput di sana terasa lebih tebal dari biasanya, seperti tak pernah terinjak oleh siapapun. Lumayan kan, kata Parjo sambil tersenyum, mencoba menyemangati istrinya yang terlihat sedikit ragu. Surti hanya mengangguk. Dari luar, rumah ini memang cukup luas. Dindingnya bercat putih kusam, dengan beberapa bagian yang sudah mulai terkelupas. Ada 2 jendela besar di bagian depan, tapi keduanya tampak seperti bertumbun dari dalam, meskipun cuaca di luar sangat panas. Saat Parjo mendorong pintu kayu tua itu, terdengar bunyi derit panjang yang nyaring, membuat Surti sedikit merinding. Begitu melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin dari seharusnya, seolah ada hembusan angin yang berasal entah dari mana. Bau lembab bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti aroma bunga melati yang samar-samar. Tapi anehnya, tidak berasal dari manapun. Surti mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan langit-langit yang tinggi dan balok kayu tua menopang atapnya. Ada ruang tamu kecil, 2 kamar tidur, dan dapur di bagian belakang. Lantainya terbuat dari ubin merah tua, terasa dingin meskipun terkena sinar matahari yang masuk dari celah-celah jendela. Di sudut ruangan ada sebuah lemari kayu tua yang terlihat kokoh tapi penuh debu. Yang aneh, meskipun jelas sudah lama tidak digunakan, ada jejak tangan kecil di permukaannya, seperti bekas tangan seorang anak yang baru saja bermain di sana. Surti mengerutkan kening. Mas, ini rumah beneran kosong kan? Parjo menoleh sebentar, lalu mengangkat bahu. Mungkin. Pemiliknya bilang terakhir ditempati 2 tahun lalu. Surti tidak menjawab. Tapi saat dia melangkah menuju kamar utama, ekor matanya menangkap sesuatu di jendela dapur. Seperti ada seseorang yang berdiri di luar, di antara pepohonan kebun. Tapi saat ia menoleh sepenuhnya, tidak ada siapa-siapa. Saat mereka masuk ke kamar utama, udara di dalam terasa lebih berat dan lebih dingin dibanding ruangan lain. Dindingnya masih utuh, tapi ada satu hal yang membuat Surti bergidik. Di bagian pojok atas ruangan, ada noda hitam yang samar-samar menyerupai bentuk wajah manusia. Parjo juga melihatnya, tapi hanya mendecak. Paling cuma bekas rembesan air hujan. Namun yang membuat Surti semakin tidak nyaman adalah lemari tua di sudut ruangan. Ketika ia menarik pegangan pintunya, lemari itu bergetar sedikit, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Parjo yang melihat ekspresi istrinya berubah, langsung berkata santai, "Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Udah, kita bersihin aja dulu." Surti mengangguk pelan. Tapi saat ia menoleh ke pintu kamar yang terbuka, Surti melihat Bayu berdiri diam di lorong, menatap mereka tanpa ekspresi. "Bayu, kenapa nak?" Anak itu tidak langsung menjawab. Tapi setelah beberapa detik,
Ia berkata dengan suara kecil, "Ibu, tadi ada yang buka pintu dapur." Surti dan Parjo saling berpandangan. Dapur ada di bagian belakang rumah, dan tadi mereka semua baru saja masuk ke dalam rumah ini. Siapa yang membuka pintu dapur? Malam turun perlahan di desa, membawa serta kesunyian yang berbeda dengan hidup pikuk Jakarta. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di kebun belakang rumah kontrakan yang kini dihuni Parjo, Surti, dan bayi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu-lampu kota yang menerangi malam. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Di dalam rumah, suasana terasa hening, terlalu hening. Parjo sudah tertidur pulas di atas kasur, lelah setelah seharian mengangkut barang dan membereskan rumah. Bayu juga terlelap di sampingnya. Nafas kecilnya terdengar teratur, tapi Surti masih terjaga. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Bukan hanya karena tempat ini masih asing baginya, tapi ada sesuatu di udara. Perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ia tidak sepenuhnya sendirian di dalam rumah ini. Surti menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran aneh. Mungkin hanya karena suasana desa yang terlalu sepi, mungkin hanya karena lelah. Ia berbaring di samping Parjo, menarik selimut hingga ke dada, lalu memejamkan mata. Namun sebelum benar-benar jatuh tertidur, suara itu datang. Surti membuka matanya perlahan. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup jelas. Ketukan di jendela. Darah Surti berdesir. Ia menelan ludah. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Jendela kamar mereka menghadap ke kebun belakang. Tidak ada jalan di sana. Hanya deretan pohon-pohon tinggi dan semak-semak liar. Siapa yang bisa mengetuk jendela dari luar? Surti menoleh ke arah Parjo, berharap suaminya ikut mendengar suara itu. Tapi Parjo tetap tertidur lelap. Bayu juga tidak bergerak sedikit pun. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih teratur. Seolah-olah seseorang mengetuk dengan santai, tanpa tergesa-gesa, tanpa niat untuk pergi. Surti menggenggam selimutnya lebih erat. Ia ingin mengabaikannya, ingin meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dahan pohon yang tertiup angin. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam suara ketukan itu yang terasa sangat nyata. Dan yang lebih mengganggunya, suara itu selalu datang dalam pola 3 ketukan. Tidak lebih, tidak kurang. Keheningan kembali menguasai ruangan. Surti menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin memang hanya ranting. Ya, pasti hanya ranting. Tidak, itu bukan ranting. Perlahan Surti menoleh ke arah jendela. Lampu kamar sudah dimatikan, tapi cahaya bulan yang samar masih menyelinap melalui celah tirai yang sedikit terbuka. Ia bisa melihat pantulan jendela di cermin lemari, dan dalam pantulan itu, tirai jendela tampak sedikit bergerak, seolah ada sesuatu di baliknya. Surti merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin membangunkan Parjo, ingin berlari ke kamar sebelah, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya tetap di tempat. Dan kemudian suasana berubah. Udara di kamar mendadak terasa lebih dingin, lebih pekat. Bau lembab bercampur dengan sesuatu yang lain. Aroma samar seperti bunga melati yang hampir layu. Lalu suara lain terdengar. Bukan ketukan, bukan suara ranting, tapi suara nafas. Seseorang atau sesuatu bernapas di luar jendela. Surti memejamkan matanya erat-erat, berdoa dalam hati, berharap suara itu pergi. Keheningan kembali menyelimuti malam. Tidak ada lagi ketukan, tidak ada lagi suara nafas,
Surti membuka matanya perlahan, menguatkan diri untuk melihat ke arah jendela. Ia menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan di balik tirai yang sedikit berkibar terkena angin malam. Setelah beberapa menit, Surti akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia menarik selimut lebih erat, membalikan badan dan mencoba tidur. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia mendengar sesuatu lagi. Suara langkah kaki berjalan perlahan menjauh dari jendela. Dan anehnya, suara itu bukan terdengar di luar rumah. Suara itu terdengar dari dalam rumah. Setelah pindah ke rumah kontrakan di pinggir kebun, Surti mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun ia segera menyadari sesuatu yang aneh. Tetangga sekitar tampak enggan membicarakan rumah yang mereka tempati. Beberapa kali ia mencoba menanyakan soal rumah itu, tapi jawabannya selalu mengambang atau malah dihindari. Pagi pertama di desa, Surti pergi ke warung sayur milik Bu Marmi, seorang perempuan parubaya yang ramah. Ia menyapa Surti dengan hangat, tapi ekspresinya sedikit berubah ketika tahu Surti dan keluarganya menyewa rumah di pinggir kebun. "Oh, rumah yang itu ya?" Bu Marmi mengusap tangannya dicelemek, ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Sudah lama nggak ada yang tinggal di situ." Surti tersenyum. "Iya, suami saya nyari kontrakan. Rumahnya lumayan luas meskipun agak di pinggir." Bu Marmi tampak hendak mengatakan sesuatu, tapi ia mengurungkan niat. Ia malah buru-buru mengambil beberapa ikat bayam dan menyerahkannya pada Surti. "Mau bikin sayur bening, ini bayamnya masih segar." Surti bisa merasakan perubahan sikap Bu Marmi. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tidak diucapkan. Di sore hari, Pak Jo menyadari ada beberapa bagian rumah yang rusak dan butuh diperbaiki. Jadi ia mengundang Pak Darjo, seorang tukang kayu desa, untuk memperbaiki kusen jendela yang lapuk. Saat Pak Darjo tiba dan melihat rumah itu, ekspresinya berubah kaku. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sampean beneran tinggal di sini?" "Iya Pak." "Kenapa?" tanya Surti. Pak Darjo mendengus pelan. "Ya nggak apa-apa. Cuman kalau ada yang aneh-aneh jangan terlalu dipikirkan." Surti dan Pak Jo saling pandang. "Maksudnya?" Pak Darjo kembali terdiam, lalu pura-pura sibuk mengecek kusen jendela. "Pokoknya kalau malam usahakan nggak keluar rumah, apalagi di kebun." Setelah selesai bekerja, Pak Darjo pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan Surti dan Pak Jo dalam kebingungan. Beberapa hari kemudian, Surti diundang ke arisan ibu-ibu desa untuk berkenalan dengan para tetangga lain. Di sana ia berbincang dengan beberapa warga, termasuk Bu Siti, istri kepala dusun. Saat giliran Surti memperkenalkan diri, ia menyebut bahwa dirinya tinggal di rumah pinggir kebun. Suasana mendadak hening. Beberapa ibu-ibu saling berpandangan, dan ada yang spontan meremas rok mereka dengan canggung. "Oh, rumah itu sudah lama kosong," kata Bu Siti dengan suara pelan. "Iya Bu, kenapa ya? Kayaknya rumahnya bagus. Kok nggak ada yang mau sewa?" Salah satu ibu-ibu, Bu Rina, terlihat gelisah. Ia membuka mulut seolah ingin bicara, tapi Bu Siti langsung menimpali dengan nada yang dibuat ceria. "Ya mungkin karena lokasinya agak jauh dari warga, jadi orang kurang tertarik," katanya sambil tersenyum. Tapi jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Surti tahu ada yang tidak beres. Ia merasa seperti orang luar yang tidak diberitahu sesuatu yang sangat penting. Malamnya, saat Surti mampir ke toko kelontong untuk beli minyak goreng, ia mendengar dua bapak-bapak berbicara di sudut toko. "Kasihan ya, mereka nggak tahu apa-apa. Makanya harusnya ada yang kasih tahu. Dulu kan yang tinggal di situ." Mereka langsung diam begitu menyadari Surti ada di dekat mereka. Salah satu dari mereka
hanya tersenyum kaku. "Malam, Mbak. Sudah betah di rumahnya?" Suti hanya mengangguk. Meski dalam hati mulai merasa tidak nyaman. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Pagi di desa terasa lebih segar dibanding di Jakarta. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih berembun. Burung-burung kecil berkicauan di kejauhan dan suara gemerisik pohon di kebun belakang menambah ketenangan. Namun di dalam rumah kontrakan, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Suti yang sedang menyapu halaman mendengar suara Bayu tertawa kecil di dalam rumah. Ia tersenyum, senang melihat anaknya bisa cepat beradaptasi. Tapi ada satu hal yang mengusiknya. Bayu tertawa sendirian. Suti menghentikan gerakannya, mendengarkan lebih seksama. "Sari, ayo kita main lagi." Terdengar suara kecil Bayu dari dalam rumah. Suti mengenyit. Ia tahu betul tidak ada anak kecil lain di rumah ini. Dengan perasaan sedikit aneh, ia masuk ke dalam rumah. Melihat Bayu sedang duduk di ruang tengah, tersenyum ke arah sudut ruangan yang kosong. "Bayu, kamu ngomong sama siapa?" tanya Surti, mencoba bersikap santai. Bayu menoleh ke ibunya, matanya berbinar penuh kegembiraan. "Sama Sari, Bu. Dia teman baru Bayu." Surti terdiam sejenak. "Sari? Siapa itu?" Bayu menoleh kembali ke sudut ruangan, seolah mendengarkan sesuatu sebelum menjawab. "Dia tinggal di sini, Bu. Katanya dia senang ada teman main lagi." Bayu dengan polosnya mulai menjelaskan dengan cara khas anak kecil. "Sari cantik, Bu. Rambutnya panjang sampai sini," katanya sambil menunjuk ke bahu. "Dia selalu pakai baju putih, tapi agak kotor. Terus kakinya suka main pasir di kebun belakang." Suti merinding mendengarnya. "Kamu kenal Sari dari mana?" tanyanya lagi. Bayu melayangkan kakinya sambil tersenyum. "Kemarin dia panggil Bayu dari jendela kamar. Katanya dia sudah lama nunggu teman main. Terus tadi pagi diajak Bayu main petak umpet." Suti merasakan hawa dingin di tengkuknya. Jendela kamar. Bukankah tadi malam ada ketukan di jendela? Malam harinya, saat Bayu sudah tertidur, Suti menceritakan kejadian itu kepada Parjo. "Mas, Bayu punya teman baru." Parjo yang sedang duduk di depan televisi mengangguk santai. "Baguslah, berarti dia cepat akrab sama anak-anak di desa." Suti menelan ludah. "Mas, temannya ini katanya tinggal di rumah ini. Dan dia nggak kelihatan." Parjo langsung menoleh. "Apa maksudmu?" Suti menceritakan semua yang Bayu katakan tentang Sari, tentang panggilan dari jendela, tentang bagaimana anak mereka seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Parjo mencoba tertawa kecil. Namanya juga anak-anak, imajinasi mereka kan suka aneh-aneh." Suti menggigit bibirnya, merasa tidak puas dengan jawaban suaminya. "Tapi Mas, kalau memang cuma imajinasi, kenapa Bayu bisa tahu ada anak perempuan bernama Sari di rumah ini? Dan pas dia cerita, aku ngerasa ada yang dingin banget di sekitar. Dan pas dia cerita, aku merasa ada yang dingin banget di sekitarku." Parjo terdiam. Dia memang tipe orang yang tidak mudah percaya dengan hal mistis. Tapi melihat istrinya ketakutan, ia mulai berpikir ulang. "Ya udahlah, bisa aku tanya warga sini. Mungkin memang ada anak kecil yang dulu tinggal di sini." Suti hanya mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa jawabannya tidak akan sesederhana itu. Dan di kamar Bayu, saat semua orang sudah tertidur, jendela kamar bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Hari itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalan tanah di sekitar rumah kontrakan.
Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit mendung membuat suasana semakin kelabu. Parjo baru saja selesai membetulkan engsel pintu dapur yang sudah tua, ketika Bayu tiba-tiba menarik ujung kaosnya. "Ayah, di atas ada suara." Parjo mengernyit. "Suara apa, nak?" Bayu menunjuk ke langit-langit rumah. "Di loteng ya, kayak ada yang jalan pelan-pelan." Parjo tertawa kecil. "Paling tikus." Tapi Bayu menggeleng cepat. "Bukan tikus ya, itu Sari, dia main di atas."